Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Destiana Ramadhani, jurusan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan semester 6 di Politeknik Ahli Usaha Perikanan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai iradiasi pangan. Outline yang akan saya bahas yakni dari pengertian iradiasi hingga faktor yang mempengaruhi proses iradiasi tersebut. Next, pengertian iradiasi. Sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai pengertian radiasi. Pengertian radiasi adalah energi yang berasal dari sinar yang dipancarkan tanpa media gelombang dari mulai jarak pendek hingga jarak panjang. Sedangkan iradiasi adalah penggunaan energi untuk penyerahan bahan menggunakan sumber radiasi buatan. Menurut spektrum elektromagnetinya dibedakan menjadi dua, yakni radiasi panas dan radiasi pegion. Sedangkan iradiasi pangannya adalah teknik pengolahan pangan agar lebih tahan lama dengan cara membunuh mikroba dan yang membuat makanan itu cepat busuk. Proses tersebut dilakukan dengan penyinaran produk pangan dengan sinar gamma. Next, prinsip iradiasi pengertian dari ekstraksi, ionisasi, dan perubahan kimia. Ini pengertiannya ya. Ekstraksi adalah peristiwa di mana sel hidup menjadi peka terhadap keadaan di luar dirinya. Sedangkan ionisasi adalah perubahan atau proses penguraian molekul menjadi radiasi bebas. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang timbul akibat ekstraksi, ionisasi, dan reaksi-reaksi kimia yang terjadi selama dan sesudah iradiasi. Next, ini prinsip kerja iradiasi. Prinsip kerja iradiasi, sumber radiasinya menggunakan sinar Y 50-137 dan sinar X-nya bekas elektron. Next, ini sumber radiasi, terus menyerang ke sel bahan pangan dan mikroorganismenya, terus ke ekstraksi, ionisasi, dan perubahan kimia, terus ke efek biologi pada sel hidup, terus ke pertumbuhan sel bahan pangan terhambat atau patogen dan pembusuknya musnah. Nah, maka terjadinya daya awet bahan makan meningkat. Next, syarat iradiasi yakni tidak boleh menyebabkan terbentuk senyawa radioaktif. Maka dari itu, setiap bahan memiliki dosis. Setiap energi juga memiliki dosisnya, yakni energi maksimum untuk sumber elektron adalah 10 MeV, sedangkan energi maksimum untuk sinar Y dan X adalah 5 MeV. Terus yang berikutnya adalah aspek legalitas berupa bukti keamanan pangan iradiasi. Ini diatur dalam Permenkes RI nomor 107/Menkes/8/2009 tentang pangan. Next, di sini ada jenis pangan. Maksudnya adalah setiap kelompok pangan dan tujuan iradiasi akan mempengaruhi dosis serap dari iradiasi tersebut. Misalnya, di sini ada ikan atau pangan laut, seafood yang olahannya segar atau beku. Tujuannya untuk mengurangi jumlah mikroorganisme patogen tertentu. Ini dosis serap maksimalnya adalah 5,0. Sedangkan untuk memperpanjang masa simpan, dosis serap maksimalnya 3,0. Terus untuk mengontrol infeksi oleh parasit tertentu adalah daya serapnya 2,0. Next, jenis pangan berdasarkan dosisnya. Di sini ada jenis komoditinya, terus tujuannya dan dosis maksimumnya. Misalnya di sini ada ubi-ubian seperti kentang, bawang merah, bawang putih, dan rhizoma. Ini menghambat pertunasan. Itu dosis maksimumnya 0,15. Bisa dilihat sendiri, tertera di sini. Terus ini next. Nah, ini mesin gamma iradiasi. Di sini di dalam ini ada ruang proses penyinaran gamma iradiasinya. Terus ini kayak ruangan gitu. Dalam penyinaran ini udah berlapis-lapis sehingga sinar iradiasinya itu tidak mempengaruhi lingkungan luar. Next, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan iradiasi. Yang pertama adalah tidak ada atau sedikit sekali proses pemanasan pada makanan sehingga hampir tidak ada perubahan dalam sensor karakteristik. Berikutnya adalah dapat dilakukan pada makanan segar melalui satu kali operasi tanpa menggunakan tambahan-tambahan. Berikutnya adalah proses otomatis, terkontrol, dan memiliki biaya operasi yang rendah. Terus yang berikutnya adalah hanya dibutuhkan energi yang sedikit dan perubahan aspek nutrisi yang dibandingkan dengan metode
pengawetan makanan lainnya. Kekurangannya adalah kemungkinan perkembangan resistensi mikroorganisme terhadap radiasi. Terus yang kedua adalah kekurangannya makanan yang berbahaya bagi kesehatan jika bakteri penghasil racun dimusnahkan setelah bakteri tersebut mengontaminasi makanan. Di sini adalah ada hukum iradiasi. Dibahas di Undang-Undang Nomor 7/1996 tentang pangan, yakni menjelaskan bahwa iradiasi dilakukan atas izin pemerintah untuk menjamin keamanan pangan, keselamatan kerja, dan keselestarian lingkungan karena dampak iradiasi dapat membahayakan kesehatan dan jiwa manusia. Perizinan meliputi sarana, prasarana, manajemen atau mekanisme pengawasan, persyaratan kesehatan dan keamanan karyawan, pelestarian lingkungan, pembuangan dan penanganan limbah zat radioaktif, mekanisme penanggulangan bencana atau bahaya bahan radioaktif. Ini dibahas di pasal 17. Sedangkan PP nomor 28/2004 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan. Fasilitas radiasi harus mendapatkan izin pemanfaatan tenaga nuklir yang di badan yang berwenang, yakni Bapeten. Pangan iradiasi yang diedarkan harus memenuhi ketentuan Kepala Badan POM, antara lain jenis komoditinya yang boleh diiradiasi dan dosisnya penggunaan dan dosis iradiasinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.